Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Sagita dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Di sini saya prodi D4 Kebidanan plus profesi bidan. Nah, sebelumnya di sini saya akan memberi sedikit pengetahuan tentang masa pubertas. Kalau boleh tahu, dengan Ade namanya siapa? Nama saya Sri Wulandari, Umurnya? umur 12 tahun. Sebelumnya, apakah Ade tahu pubertas itu apa? Kurang paham. Baik, akan saya jelaskan. Jadi, pubertas itu adalah proses kematangan dan pertumbuhan yang terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan karakteristik seks sekunder mulai muncul. Nah, masa puber itu merupakan masa transisi dan tumpang tindih. Kenapa dikatakan masa transisi? Karena pubertas berada dalam peralihan antara masa anak-anak menuju masa perawan dewasa. Nah, kenapa dikatakan tumpang tindih? Karena beberapa ciri biologis psikologis kanak-kanak tuh masih dimilikinya. Terus akhir anak-anaknya juga sama masa awal remajanya juga masih kekanak-kanakan. Terus habis itu kamu sudah mengalami gejala pubertas kan, yang seperti menstruasi, terus pertumbuhan payudara seperti itu. Nah, sebelumnya itu pubertas pada laki-laki dan perempuan sama saja, tetapi bedanya tuh kalau perempuan mungkin lebih cepat masa pubertasnya. Nah, perempuan itu dari mulai umur 8 sampai 13 tahun, sedangkan laki-laki dari 10 sampai 13 tahun. Nah, jadi pada saat tubuh siap, kelenjar kecil yang di bawah otak itu yang bernama kelenjar pituitari akan mengeluarkan dua hormon D. Yang pertama hormon pertumbuhan dan yang kedua hormon gonadotropik. Nah, yang pertama itu ada hormon pertumbuhan. Nah, yang artinya hormon ini tuh membuat tubuh tinggi dan besar. Jadi kamu setiap orang kan memiliki masanya pertumbuhan masing-masing. Jadi nah, di dalam pertumbuhan itu ada yang namanya hormon pertumbuhan tersebut. Nah, terus kenapa postur tubuh atau tumbuh tingginya berbeda-beda? Karena kan asupan gizinya juga berbeda dan dipengaruhi juga oleh faktor keturunan. Nah, jadi pada saat menstruasi itu pembalut kamu tuh harus diganti minimal 2-3 jam sekali. Nah, karena biar bakterinya itu tidak tumbuh dan sistem reproduksinya itu tetap terjaga sehat dan bersih. Nah, terus menstruasi yang normal itu tuh biasanya 3-7 hari. Nah, kalau misalkan menstruasinya jauh lebih lama dari itu atau mengganti pembalutnya tiap jam sekali karena terlalu banyaknya darah, nah itu tuh kamu bisa konsul ke dokter. Jadi harus kamu ketahui deh, ada beberapa tahapan pada masa pubertas. Nah, yang pertama itu ada tahap prapubertas, dan yang kedua itu ada tahap puber. Nah, yang ketiga itu tahap pasca puber. Nah, yang pertama itu tahap pubertas itu. Nah, tahap ini tuh kenapa disebut tahap prapubertas? Jadi awal dimana tahap pematangan, yaitu pada 1 atau 2 terakhir masa kanak-kanak. Nah, yang kedua itu tahap puber. Tahap itu bisa juga disebut tahap matang, tetapi terjadi pada garis kanak-kanak dan masa remaja, jadi pertengahan gitu. Nah, yang terakhir itu adalah tahap pasca puber. Nah, tahap pasca puber itu pada tahap ini tuh menyatu dengan tahun pertama dan tahun kedua. Jadi ini tuh tahap akhirnya masa kanak-kanak seperti itu. Jadi ada juga deh perubahan fisik yang terjadi pada masa puber kamu itu. Nah, yang pertama ada misalkan indung telur itu akan membesar dan tubuh itu akan memproduksi 2 hormon. Yang pertama yang tadi sudah kakak jelaskan, yang estrogen sama progesteron. Nah, kedua hormon ini tuh akan mempengaruhi pertumbuhan kayak payudara, vagina, rahim, serta tuba falopi. Nah, tinggi dan bentuk tubuh juga akan mulai berkembang dan lemak juga akan membentuk tubuhmu. Nah, terutama di bagian pinggang, pinggul, dan bokong. Nah, pada tahap akhir pubertas itu perempuan akan mengalami menstruasi yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk cara menghadapi pubertas itu ini deh, misalkan yang pertama kamu jangan minder. Jadi
bila kamu minder pada seseorang atau bahkan pada diri kamu sendiri, maka anggaplah aja diri kamu sendiri itu sebagai seseorang yang paling sempurna. Jadi biar kamu ngerasa percaya diri pada diri kamu sendiri. Nah, yang kedua itu kamu tidak perlu bingung dengan berbagai macam hal. Nah, bila kamu bingung dengan berbagai macam hal, anggaplah semua yang kamu hadapi itu adalah paling yang kamu suka gitu, biar kamu gak bingung. Terus yang ketiga juga jangan ngeluh terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi emosionalnya jangan terlalu berlebih gitu, karena semua perubahan itu tuh sudah menjadi hal yang biasa di dalam kehidupan manusia, apalagi siklus perempuan. Anggaplah semua perubahan yang terjadi pada diri kamu itu dirasakan oleh teman kamu, biar dia juga ngerasain apa yang kamu rasain. Menyikapi hal tersebut, jadi kita harus kayak memperbaiki, menjaga kesehatan kita. Nah, contohnya itu atasi bau badan. Nah, ketika menjalani pubertas, kamu akan lebih banyak berkeringat, terus terutama di bagian ketiak, dan menghasilkan bau badan. Nah, jadi hal ini sangatlah normal, tetapi artinya kamu harus lebih memperhatikan kebersihan kamu. Terus yang kedua tuh ada rawatlah jerawat. Nah, selama pubertas kulitmu itu akan berubah karena hormon yang turut berubah juga. Nah, hal ini didapat karena timbulnya jerawat. Nah, kulitmu tuh akan mulai terasa kering, terus berminyak. Nah, itu kan untuk mengatasinya biasanya kamu cuci muka 2 hari sekali misalkan, untuk mengurangi rasa kering pada muka sama berminyak pada muka. Nah, itu tuh biasa misalnya kamu memakai obat jerawat itu tidak apa-apa karena mengurangi jerawat yang ada pada muka kamu. Terus yang ketiga, antisipasi pertumbuhan tubuhmu. Nah, sebagian besar orang tuh mengalami pertumbuhan drastis di masa pubertasnya. Nah, tinggi badan itu akan berubah beberapa sentimeter dan berat badan itu turun naik selama masa pubertas. Nah, mungkin yang tadi saya sudah jelaskan kan, pertumbuhannya itu berbeda-beda deh setiap orang karena mereka asupan gizinya berbeda-beda, dan mungkin tadi sudah kakak bilang dari faktor keturunan. Kakak mau nanya, kamu takut gak sih dengan perubahan ini? Iya kak, sedikit cemas. Tenang, kamu gak perlu cemas, kamu gak perlu ngerasa sendiri. Nah, semua perubahan ini tuh wajar dan pasti dilalui setiap orang. Nah, walaupun dalam waktu yang berbeda, lalu kamu tuh misalkan bisa cari tahu tentang lebih pengalamannya pubertas itu kayak gimana, terus misalkan tanda-tanda pubertas itu kayak gimana, kayak tadi sudah kakak jelaskan. Nah, jadi kan sekarang banyak media-media yang perlu kamu manfaatkan. Terus habis itu misalkan kamu bicara sama guru kamu atau sama orang tua kamu atau sama saudara kamu, dan misalkan teman dekat kamu itu boleh cerita, sharing dengan teman kamu, misalkan bagaimana ya kamu ngerasain pubertas, oh aku gini, oh kamu gini gitu. Nah, terus habis itu mungkin sama orang tua juga, yang namanya orang tua pasti pernah mengalami yang namanya di fase pubertas. Sedikit tahu banyaknya mungkin akan dikasih tahu, akan dinasehati oleh orang tua kamu, dan mungkin yang penting tuh kamu bisa tunjukin kalau kamu tuh bisa bertanggung jawab atas apa yang kamu lakuin gitu. Terus supaya kamu bisa dilihat sebagai anak yang bisa dipercaya. Nah, yang paling penting juga isi waktu kamu dengan kegiatan yang bermanfaat, misalnya kegiatan kreatif, terus berolahraga, yang bisa menjadi sarana untuk melepaskan rasa stres kamu, rasa galau kamu. Terus karena tubuh kamu juga pasti akan menghasilkan hormon endorfin, yaitu yang membuat kamu tuh merasa lebih nyaman, merasa lebih bahagia. Seperti itu deh. Yang dari saya, materinya kurang lebihnya mohon maaf. Terus deh, apabila kamu ingin menanyakan lebih luas lagi, boleh kabari saya, boleh chat saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.